草津最高の浄水掃除。Halo pemirsa, kembali lagi ke YouTube channel PT Indotara Persada. Saya Michael Jos Chandra. Nomor telepon saya 08111 739 757. Hari ini saya akan menjelaskan untuk mesin Kusatsu tipe seawater untuk bentuk kontainer. Seperti apa mesin seawater desalination ini, untuk apa fungsinya, dan bagaimana cara kerjanya. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Pak Stefanus. Pak? Ya. Nah, Pak, di belakang kita kan ada mesin seawater desalination system ini. Apa sih, Pak, sebenarnya mesin seawater desalination system ini, Pak? Dan apa bedanya dengan filter-filter yang lain, Pak? Oke, jadi seawater desalination system itu merupakan sebuah proses pengolahan air ya. Pengolahan air, tapi yang berbeda di sini adalah fokus kepada pengolahan air laut ya. Oke. Air laut sebagaimana kita ketahui, air laut itu mengandung TDS yang sangat tinggi ya, puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu. Jadi memang teknologi yang digunakan untuk pengolahan seawater desalination system ini berbeda dengan pengolahan air konvensional yang pada umumnya ya. Karena apa? Karena kandungan TDS di dalam air laut itu tinggi ya. Selain TDS juga banyak sekali partikel-partikel atau bakteri-bakteri di dalam kandungan air laut. Jadi membutuhkan teknologi khusus untuk mampu mengolah air laut menjadi air yang layak untuk dikonsumsi ya. Baik itu digunakan untuk mandi misalnya sehari-hari, untuk mencuci maupun untuk diminum ya. Jadi memang harus menggunakan teknologi yang berbeda dibandingkan dengan filter-filter konvensional pada umumnya. Oke. Nah, untuk bentuknya nih, Pak. Kenapa nih bentuknya seperti kontainer, Pak? Oke, ya ini bentuknya agak unik ya. Dia bentuknya betul-betul sama seperti kontainer ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena penempatannya di area-area tertentu itu biasanya tidak memerlukan rumah lagi untuk meletakkan unit ini ya. Jadi betul-betul sudah satu set di dalam kontainer. Semua mesinnya juga sudah terinstal di dalam, sudah sangat rapi. Jadi tinggal gotong saja kontainernya. Ya, ini juga memudahkan untuk proses mobilisasinya ya. Misalnya mau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ya, seperti yang saat ini ada di belakang kita. Dari lokasi gudang kita mau dipindahkan ke tempat konsumen, ya tinggal gotong saja kontainernya, taruh di atas trailer, jalan sampai di lokasi dan langsung diturunkan kembali. Nah, jadi betul-betul lebih simple, compact dan praktis ya. Nah, Pak, mungkin pemirsa mau nanya nih, untuk kapasitasnya nih kira-kira berapa nih, Pak? Oke, untuk kapasitas mesin yang ada di belakang saya ini ya, di belakang kita ini, itu kapasitasnya 3000 liter per jam. Oke, Pak. Nah, Pak, untuk pengolahan airnya sendiri itu bagaimana, Pak? Apakah udah bisa langsung diminum atau sebatas air bersih aja, Pak? Oke, untuk mesin yang di belakang kita ini itu tipenya KSW ROC 3000 LPH ya. Itu fungsinya mampu menurunkan TDS hingga 98% ya. Kebetulan di area lokasi ini TDS-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ketika diturunkan TDS 98% ya, ketika nanti hasil outputnya itu sudah di bawah 100 itu sudah layak minum ya. Tapi kalau untuk TDS-nya agak tinggi, diturunkan 98% ya, kurang lebih TDS-nya masih ya berkisaran 200 ataupun lebih, itu masih belum layak minum. Jadi harus menambahkan satu stage reverse osmosis lagi jika ingin difungsikan sebagai layak minum ya. Nah, Pak, untuk tahapan prosesnya sendiri bagaimana, Pak? Dari air input ke air outputnya, itu tahapannya bagaimana aja, Pak? Oke, tahapan dari input sampai output ada melalui beberapa proses ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah dari input ya, masuk ke pompa air input ya, raw water pump, pompa air bahan baku. Itu airnya akan didorong untuk masuk ke dalam FRP tank ya. Nah, tapi sebelum FRP tank, jadi air input bahan baku ini dicampur dulu dengan
dosing system. Ya, dosing sistemnya adalah flow coolant. Ya, flow coolant dosing system ini berfungsi untuk membuat partikel-partikel kecil yang di dalam air laut ya. Jadi air laut itu mengandung banyak sekali partikel-partikel halus yang kecil ya, termasuk bakteri di dalamnya. Itu dengan dicampur dengan flow coolant ini, maka partikel-partikel tersebut akan menggumpal. Akan menggumpal ya. Jadi bentuknya yang tadinya halus sekali ya menjadi lebih padat ya, lebih besar ukurannya, sehingga ketika masuk ke dalam proses pemfilteran di FRP ya, di FRP menggunakan quartz sand ya atau pasir kuarsa. Nah, di situ mulai dilakukan penyaringan ya terhadap partikel-partikel padat ya yang terlihat oleh mata gitu ya, yang lebih besar lah, pasir, debu, kotoran-kotoran yang termasuk yang tadi sudah digumpalkan oleh flow coolant, itu semuanya disaring terlebih dahulu di FRP tank melalui quartz sand gitu ya. Nah Pak, dari FRP tank tersebut apalagi nih Pak tahapan prosesnya Pak? Oke, jadi setelah melalui proses FRP tank tadi dengan pasir kuarsa ya, air akan menuju sistem reverse osmosis ya. Nah, ketika proses menuju ke sistem reverse osmosis itu, air ini kembali dicampur dengan dosing system ya. Dosing systemnya ada 3. Yang pertama ada pH adjuster, ada scale inhibitor, dan satu lagi adalah reductant ya. Jadi pH adjuster ini ya fungsinya untuk mengatur pH dalam air ya. Jadi pH-nya diatur supaya menjadi netral. Kemudian juga ada scale inhibitor. Scale inhibitor ini membuat air yang mengandung kerak ya, dalam hal ini kalsium magnesium, itu bisa hilang. Jadi tidak membuat kerak-kerak ini menempel di RO membran, karena kalau menempel itu bisa menghambat proses penyaringan. Nah, kemudian reductant. Nah, reductant ini untuk menghilangkan klorin dan juga oksigen aktif ya. Klorin dan oksigen aktif ini efeknya sangat buruk buat RO membran. Jadi RO membran menjadi lebih cepat mampat ya, jadi umurnya nggak lama. Jadi sebelum air masuk ke sistem RO-nya tadi yang saya sebutkan, dicampurkan dengan 3 dosing sistem ini ya. Setelah biar kerja membran RO-nya lebih ringan ya Pak? Betul sekali. Oke. Setelah itu apalagi nih Pak? Nah, setelah itu akan memasuki tahap pre-filter ya sebelum masuk ke membran RO, yaitu melalui filter PP spoon 40 inch ya yang berukuran 10 mikron ya. Kemudian setelah itu melalui PP spoon 40 inch lagi, tapi yang ukuran pori-porinya lebih kecil, yaitu yang 5 mikron. Nah, setelah itu masuk ke membran RO ya Pak? Nah ya, jadi setelah proses tadi melalui PP spoon, air akan didorong dengan high pressure pump ya, pompa bertekanan tinggi untuk melewati proses reverse osmosis membran ya, reverse osmosis membran. Jadi di RO membran ini tingkat penyaringannya hingga 0,0001 mikron ya, atau ibaratnya kita punya satu helai rambut tuh dibagi sampai 1 juta. Nah, itu bisa menyaring partikel sampai sekecil itu. Oke Pak. Nah Pak, setelah itu apakah udah selesai atau masih ada lagi nih Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk mendapatkan hasil air output sudah selesai. Itu jadi dari proses membran reverse osmosis itu, air yang keluar itu sudah bisa langsung dipakai ya. Tapi ada satu sistem lagi yang menjadi salah satu keunggulan dari mesin Salsus Water Desalination System ini, yaitu CIP ya, proses CIP system. Apa itu Pak CIP system Pak, dan apa fungsinya Pak? Nah, CIP system itu adalah cleaning in place ya. Artinya fungsi dari CIP system ini adalah untuk membersihkan atau mencuci membran ya, yang membran yang tadi sudah digunakan ya, tentu ada kotoran-kotoran yang sudah tersaring di membran. Nah, itu dibersihkan dengan CIP system tadi ya. Jadi supaya membran itu umurnya menjadi lebih lama. Oke. Di CIP system itu ada apa aja sih Pak? Nah, di CIP system itu sendiri, jadi air hasil olahan RO yang sudah jadi itu akan dicampur dengan acid dan juga alkali ya. Oke, Pak. Jadi dengan adanya media-media ini nanti airnya juga akan melalui PP spoon terlebih dahulu. Nah, baru masuk ke dalam membran yang tadi fungsinya saya jelaskan untuk mencuci membran ya, untuk di backwash membrannya, sehingga membrannya udah oke lagi nih buat dipakai kerja gitu. Jadi umur membrannya tuh jadi jauh lebih panjang daripada tidak menggunakan CIP system. Nah pemirsa, tadi kita sama-sama mendengarkan dari penjelasan dari Pak Stefanus kan,
Nah, pemirsa pasti penasaran kan isi dalam dari seawater desalination system ini? Ayo kita lihat. Nah, Pak, kita udah di depan Kusatsu Seawater Desalination System, Pak. Ya. Yuk kita lihat dalamnya, Pak. Oke. Wah, keren banget ya, Pak. Isi dalamnya, Pak. Rapi sekali. Ya, betul, rapi. Nah, Pak, di sini ada panel nih, Pak. Ini panel buat apa, Pak? Kalau boleh tahu. Nah, jadi ini panel untuk listrikan ya. Kita buka aja ya. Nah, ini adalah panel untuk listrikan ya. Kita lihat di sini juga semuanya menggunakan Schneider ya dari Prancis, jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini panel untuk listrikan awal aja. Maksudnya listrikan awal tuh untuk mengoperasikan unit yang ada di sini. Contohnya untuk menyalakan lampu ya, untuk smoke detector, kemudian juga untuk menyalakan ini dosing system. Jadi yang ringan-ringan saja. Ya, panel listrik ini untuk menyalakan operasional yang ada di kontainer ini, tapi bukan untuk menyalakan mesin ya. Kalau untuk menyalakan mesin, nanti kita lihat lagi di panel yang besar ini gitu. Oke, Pak. Nah, Pak, untuk air inputnya sendiri dari mana nih, Pak? Nah, untuk air inputnya ikut saya di belakang ya. Nah, nih Michael, ada di sini nih inputnya. Oke, Pak. Jadi yang besar tengah ini merupakan untuk sambungan pipa input ya. Nanti di sini dibolongin ya. Jadi dinding kontainernya akan dibolongin. Pipa input akan masuk ke sini. Nah, untuk dua pipa besar itu buat apa, Pak? Nah, Boleh tahu. Oke, jadi untuk yang hijau ini nanti buat air outputnya, dan yang warna orange ini untuk air buangan ya, air buangan dari mesin seawater desalination system ini sendiri. Nah, Pak, setelah dari situ untuk air inputnya kemana lagi nih, Pak? Nah, jadi dari air input ini kalau kita lihat, nah ini akan masuk ke pompa yang ini, Michael, pompa yang besar ini ya. Oke, Pak. Ini merupakan pompa bahan baku ya. Nah, jadi kan tadi masuk ke pompa bahan baku ini sendiri ya. Pompa bahan baku ini rate powernya adalah 4 kW. Nah, Pak, untuk dosis sistem yang tadi diomongin itu di mananya, Pak? Nah, jadi dosing sistemnya itu yang pertama itu stepnya, nah di sini ya, lihat nih. Ada pipa ini nyambung ke ini. Jadi yang warna kuning yang di sini. Oke, Pak. Untuk membuat partikel-partikel yang halus tadi dan bakteri itu menggumpal gitu. Baik, Pak. Berarti dari habis dosing sistem itu langsung masuk ke tabung ini sendiri, Pak? Ya, betul. Ini ke dalam FRP tank ini. FRP tank ini berisikan kuarsa untuk pasir kuarsa ya sebanyak 1 ton. Nah, untuk valve sendiri udah otomatis atau manual, Pak? Nah, ini valve-nya udah otomatis ya. Jadi untuk proses backwash-nya juga dia sudah otomatis valve-nya ini. Itu kalau diperhatikan lihat ada 3 pipa ya. Ini masuk, yang kanan keluar, yang belakang itu buat hasil backwash-nya. Nanti hasil backwash-nya itu akan keluar ke jalur yang tadi, pipa yang tadi saya sebutkan. Nah, Pak, setelah dari FRP tank sendiri kemana lagi nih, Pak? Tadi kan ada diomongin nih untuk 3 dosing sistemnya, di mana aja, Pak? Nah, oke. Jadi dari FRP ini kalau kita lihat alur pipanya, nah dia masuk ke sini. Nah, pencampuran 3 dosing sistem itu ada di sini. Kalau diperhatikan ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada pH adjuster, scale inhibitor dan juga reductor. Nah, semuanya dicampur ke sini. Gitu, Michael. Oke, Pak. Nah, setelah dari 3 dosing sistem itu kemana lagi nih, Pak? Nah, kalau dilihat alurnya, lihat ya, pipanya ke sini. Nah, ini masuk ke sini nih. Wah, ini apa nih, Pak? Nah, ini isinya yang tadi saya bilang pre-filter sebelum masuk ke membran RO. Ini isinya PP spoon 40 inch ya. Ini yang 10 mikron dan yang ini yang 5 mikron ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, setelah dari PP spoon kemana lagi nih, Pak? Nah, jadi dari proses PP spoon pre-filter ini, air akan masuk ke high pressure pump ya. High pressure pump akan mendorong air masuk ke dalam RO membran di sini. Untuk RO membran sendiri kita pakai merek apa nih, Pak? RO membrannya ini kita menggunakan brand LG dari Korea ya. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Oke, Pak. Nah, untuk membrannya kan kita menggunakan merek LG nih, Pak. Iya, betul. Untuk LG Korea. tipenya apa, Pak? Nah, tipenya itu menggunakan tipe 80-40. Oke, Pak. Untuk jumlahnya sendiri berapa piece, Pak? Nah, jadi membran 80-40 itu jumlahnya ada 6 piece ya. Nah, untuk housingnya kok tapi cuma ada 3, Pak? Ya, jadi 3 housing. Jadi satu housing itu isinya 2 membran ya. Jadi housing panjang ini ada 2 membran isinya. Jadi totalnya ada 6 piece. Oke, Pak. Nah, Pak, berarti setelah membran RO ini langsung bisa keluar nih, Pak? Betul, airnya bisa langsung keluar. Dari sini ya, Pak? Ya, ini bisa keluar. Ini adalah salah satu jalurnya ya, bisa keluar melalui Pak. keran itu mau disambung selang atau apapun bisa. Ya, output utamanya tadi yang saya jelaskan di sini ya, di pipa warna hijau ini ya. Nah, masuknya ke sini dia.
Nah, setelah dari membran Necro berarti sudah bisa output ya Pak ya? Bisa output. Oke. Bisa dipakai airnya. Nah, tadi kita kan ada ngomongin tentang CIP system Pak. Iya. Itu di mana sih Pak? Nah, CIP system itu, nah ini salah satunya ya. Ini CIP tanknya. CIP water tanknya ini, jadi Pak. air hasil RO yang sudah jadi, airnya masuk ke sini. Nah, itu nanti akan dicampur dengan acid dan juga alkali yang tadi saya Oh, bilang. dicampur ya Pak? Ya, betul, dicampur. Nah, airnya itu nanti akan masuk ke ini, pompa sini dulu. Ya. Oke, Jadi Pak. akan didorong masuk ke pompa, masuk ke pompa sini, masuk ke pepes spoon lagi, ya kemudian baru masuk ke membran untuk mencuci membrannya yang tadi saya bilang. Hasil buangan cuciannya itu nanti dibuang lagi melalui jalur pembuangan. Oke, baik Pak. Nah Pak, untuk pengoperasiannya sendiri di mana nih Pak? Oke. Tadi kita udah lihat ya penjelasannya masing-masing. Sekarang kita ke pengoperasiannya. Oke. Nah, di sini Michael. Ini panel utama kita untuk mengendalikan mesin-mesin yang ada di sini ya. Melalui ini touchscreen interface panel di sini. Wow, udah touchscreen ya Pak ya? Betul, udah touchscreen. Jadi tinggal kita pencet-pencet sini saja, fungsinya nanti dia sudah bisa berjalan secara otomatis ya. Untuk ini sendiri apa aja nih Pak? Ada apa aja nih? Bisa tolong dijelasin nggak Pak? Nah, ini ada raw water conductivity. Ini untuk tahu air bahan baku itu TDS-nya berapa. Kalau pure water ini untuk air outputnya ya, supaya kita tahu berapa. Kemudian di sini ada indikator lamp ya. Ini untuk power supply-nya supaya kita tahu aktif atau enggak ya. Kemudian ada power indicator, itu menandakan bahwa unit sedang berfungsi, dan tombol reset untuk melakukan mematikan, kemudian untuk mengulang kembali mesinnya ya, mereset dari awal lagi. Ada failure alarm juga, kalau ada sesuatu di sini dia nyala, dan ini ada emergency stop. Kalau ini kita tekan seperti ini, nah dia akan mati secara otomatis semua fungsinya untuk hal-hal emergency ya. Nah, kemudian ini tombol on off-nya dari sini. Oke, berarti udah lengkap ya Pak ya? Udah lengkap semuanya di sini. Oke Pak, sekarang kita lihat isi dalamnya ya Pak ya? Oke, yuk, kita Boleh saya buka Pak? Buka, silakan. Wow, udah rapi ya Pak ya? Ini juga udah pakai merek Schneider semua ya Pak? Ya, betul Untuk sekali. PLC-nya, wah merek Mitsubishi ya Pak ya? Ya, jadi semua elektrikalnya juga sudah dirangkai dengan menggunakan brand-brand ternama ya. Jadi kita juga nggak sembarangan. Jadi untuk betul-betul memastikan kualitas elektrikalnya juga bagus ya. Kami menggunakan brand Schneider dari Prancis, dan juga PLC-nya sudah menggunakan Mitsubishi dari Jepang. Oh oke Pak, berarti untuk elektrikalnya sendiri udah lengkap ya Pak ya? Udah Mantap banget ya pokoknya. Oke, udah mantap banget pokoknya. Nah Pak, setelah dari elektrikal nih Pak, untuk ini sendiri apa nih Pak, kalau boleh tahu? Ini adalah smoke detector ya. Ini untuk memberikan alarm jika mendeteksi ada asap ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti udah aman ya Pak ya? Aman. Kalau bracket-bracket seperti ini, untuk apa nih Pak? Ini untuk AC ya. Jadi unit ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Itu supaya ruangan ini juga tetap dingin, tetap sejuk gitu ya. Berarti udah enak dong Pak ya? Enak. Nah Pak, untuk ini lampu ya Pak? Ya betul, ini ada lampu ya. Oke, berarti ada dua ya Pak lampunya? Ya betul, lampunya ada di depan dan juga ada di belakang ya. Saklarnya tadi yang ada di situ. Oke, berarti udah enak banget ya? Ya, jadi kita memang desain ya supaya dalam ruangan juga terang, ada AC dan juga ada kipas ya. Kita bisa pasang kipas ya. Oh, berarti udah ada AC, udah ada kipas Ada lagi nih Pak? juga gitu, supaya menjaga suhu di dalam ruangan ini tetap sejuk. Karena kan nanti ketika diletakkan di bibir pantai misalnya, itu pasti akan panas sekali. Oke. Nah pemirsa, tadi kan udah dengar sendiri dari Pak Stefanus untuk penjelasannya. Untuk garansinya nih Pak, bagaimana nih Pak? Nah, kalau garansinya 1 tahun untuk elektrikal ya. Jadi garansinya juga kita betul-betul jamin ya, 1 tahun, lama ya. Jadi kita nggak main-main, bahwa kita juga yakin kualitasnya juga oke lah. Oke. Untuk after sales-nya sendiri gimana Pak? After sales nggak perlu khawatir, kita punya teknisi yang handal, spare part juga kita lengkap. Jadi kalau ada masalah atau kerusakan ataupun kendala, silakan hubungin kita aja, kita pasti akan bantu sampai tuntas. Baik Pak. Nah pemirsa, jangan ragu ya untuk mempercayakan produk Kusatsu untuk produk water treatment dan seawater desalination systemnya. Ayo Pak, kita keluar lagi Pak. Oke. Nah Pak, terima kasih ya untuk penjelasannya mengenai seawater desalination system ini. Sama-sama. Sampai jumpa, sehat dan sukses selalu Pak. Siap, oke. Terima kasih Michael. Nah pemirsa, udah cukup jelaskan untuk penjelasan seawater desalination system ini. Kalau belum cukup jelas, bisa kontak saya di nomor saya di 0811 739 757 atau kunjungi website kita di www.indotara.co.id. Nah pemirsa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk
channel PT Indotara Persada dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi untuk video-video terbaru channel PT Indotara Persada. Sekian perbincangan mengenai Kusatsu Containerized Seawater Desalination Systemnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.